Pengakuan Takefusa Kubo waspadai skuad Garuda. Bukti nasionalisme Jordi Amat tak perlu diragukan. Rekor baru Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bisa kalah dari Timnas Indonesia, Takefusa Kubo ungkap fakta. Pengakuan menarik dilontarkan bintang Timnas Jepang Takefusa Kubo yang menilai Jepang bisa kalah dari Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, Jepang datang ke Piala Asia 2023 dengan catatan impresif, yakni memenangkan 11 pertandingan beruntun. Dalam perjalanannya, skuad asuhan Hajime Moriyasu itu sempat menghajar Jerman dengan skor 4-1, Turki 4-2, hingga mempermalukan Thailand dan Serie A dengan skor 5-0. Namun di Piala Asia 2023, performa Jepang tak terlalu impresif. Jepang kebobolan 2 gol meski akhirnya menang 4-2 atas Vietnam di matchday pertama. Kejutan terjadi di matchday kedua. Dihadapkan dengan Irak, Jepang tumbang 1-2. Kekalahan tersebut membuat posisi Jepang terjepit. Jepang dipastikan gagal menjadi juara grup karena kalah head-to-head dari Irak. Paling bagus di fase grup Jepang hanya akan finish sebagai runner-up. Status itu bisa didapat Jepang jika menang atau imbang atas Timnas Indonesia. Akan tetapi lawan berat sudah menanti Jepang di 16 besar Piala Asia 2023 jika finish sebagai runner-up grup D. Jepang bakal bersuah juara grup E yang kemungkinan ditempati tim kuat Korea Selatan. Hanya saja Takefusa Kubo tak mau melihat calon lawannya di 16 besar Piala Asia 2023. Jika fokusnya dialihkan ke sana, pemain Real Sociedad tersebut menilai Jepang bisa saja tumbang dari Timnas Indonesia. Pasalnya, kekalahan dari Timnas Indonesia bisa menggagalkan Jepang ke 16 besar Piala Asia 2023. Jika kami memikirkan laga melawan Korea Selatan di 16 besar, kami akan kalah dari Timnas Indonesia. Karena itu kami ingin fokus melawan Indonesia, ujar Kubo dikutip dari Soccer King. Sebelumnya, Kapten Jepang Wataru Endo juga mengingatkan Samurai Biru agar waspada menghadapi Timnas Indonesia di laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Menurutnya, bila merujuk dari ranking FIFA, Timnas Indonesia tertinggal jauh dari Jepang. Namun Endo tak mau Jepang terpaku pada segala hal terkait keunggulan di atas kertas. Endo meminta Jepang tetap memperhatikan hal-hal dasar dalam sepak bola sebagai upaya untuk tidak meremehkan skuad asuhan Sintayong. Rekor baru Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pertama, youngest goal scorer. Marcelino Ferdinand mencatatkan namanya sebagai pencetak gol termuda untuk Timnas Indonesia di Piala Asia. Pencapaian ini menjadi prestasi yang mengesankan, melewati rekor sebelumnya yang dipegang oleh Ponario Astaman sekaligus pencetak gol termuda keempat Asia di AFC Asian Cup. Marcelino mencetak gol tersebut ke gawang Irak lewat kerjasama yang apik dengan Yacob Sayuri. Dengan usianya yang masih muda, Marcelino membuktikan bakatnya dan memberikan harapan cerah untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kedua, gol penalti dan clean sheet. Asnawi Mangkualam sukses mencetak gol penalti pertama untuk Timnas Indonesia dalam sejarah Piala Asia 2023. Konversi yang dingin dan percaya diri dari Asnawi membuatnya menjadi pahlawan dalam pertandingan tersebut serta menambah catatan positif untuk Timnas atas Vietnam. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia juga mencatatkan kemenangan bersihnya yang pertama dalam sejarah Piala Asia. Clean sheet tersebut berhasil dicapai berkat penampilan gemilang dari Hernando Ari dan lini pertahanan yang solid. Kemenangan ini tidak hanya menunjukkan kualitas bertahan tim, tetapi juga menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Ketiga, player of the match. Rekor terakhir adalah player of the match. Rekor ini diukir oleh Hernando Ari. Dia mendapatkan gelar fantastis itu usai bermain fantastis di laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Hernando yang berhasil melakukan banyak penyelamatan penting bisa membuat gawang Timnas Indonesia tak kebobolan 1 gol pun oleh Vietnam.
Kesuksesannya menjadi player of the match pun membuat Hernando menyamai rekor Hendro Kartiko di tahun 2000. Kombinasi dari kiper yang gemilang, pertahanan yang kokoh, gol penalti bersejarah dan rekor pencetak gol termuda menciptakan narasi keberhasilan yang luar biasa untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Prestasi ini tidak hanya membanggakan bagi para pemain dan pelatih, tetapi juga mengukir sejarah baru yang akan dikenang oleh seluruh penggemar sepak bola tanah air. Tampar keras hujatan, nasionalisme Jordi Amat tak perlu diragukan. Bak tamparan keras bagi netizen yang menghujat. Baik timnas Indonesia Jordi Amat berhasil membuktikan jiwa nasionalismenya yang menyala. Sebelumnya, Jordi Amat mendapat hujatan dari sebagian netizen ketika membela timnas Indonesia di pertandingan uji coba. Bahkan kala melakukan blunder di kualifikasi Piala Dunia 2026. Waktu itu Jordi Amat beberapa kali melakukan kesalahan fatal yang mengakibatkan gol untuk tim lawan. Hingga kolom komentar Instagram pemain keturunan tersebut banyak mendapat lontaran kata negatif. Tetapi performa gemilang Jordi Amat di Piala Asia 2023 membungkam netizen. Penampilan Spartan di atas lapangan juga ditunjukkan olehnya. Saat laga melawan Irak, Jordi Amat mengalami benturan yang berakibat pendarahan di bagian alat vitalnya. Namun tim medis segera menangani hal tersebut. Laga kedua grup D Piala Asia 2023 melawan Vietnam. Amat kembali mengorbankan tubuhnya demi timnas. Dia dibuat berdarah setelah terkena sikut pemain Vietnam. Alhasil pengorbanan Amat diapresiasi supporter dan membuat netizen yang membencinya terdiam. Seperti dikutip dari akun Instagram @garudason_Indonesia. Diketahui Jordi Amat mengalami patah tulang kecil di area sekitar hidung akibat insiden lawan Vietnam. Namun rasa sakit itu bakal berusaha diabaikan Jordi Amat demi tampil bersama pasukan Merah Putih di laga terakhir penyisihan grup menghadapi Jepang. Ya, saya ada patah tulang kecil di sebelah hidung saya. Saya kira 2 hari istirahat saja cukup untuk penyembuhan dan saya harap saya bisa bermain dengan masker untuk melindungi wajah saya. Memang tidak nyaman karena menyakitkan, tetapi saya berharap peradangannya hilang dalam beberapa hari. Ujar Jordi Amat seperti dikutip dari PSSI. Kondisi Jordi Amat bakal vital bagi persiapan timnas Indonesia. Bila Jordi Amat bisa bermain, timnas Indonesia punya sosok bek tengah yang punya jam terbang tinggi menghadapi pemain-pemain berkualitas milik Jepang. Bila timnas Indonesia ingin memastikan lolos dengan meyakinkan tanpa bergantung hasil tim lain, kemenangan mutlak jadi hasil yang dibidik. Namun timnas Indonesia sendiri bisa saja sudah lebih dulu memastikan diri lolos ke 16 besar sebelum bertanding lawan Jepang. Hal itu bergantung pada hasil grup A, B, dan C yang akan memainkan partai terakhir fase grup terlebih dulu.